Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana saat ini hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Banyaklah titah-titah-Mu, perintah-perintah-Mu yang Engkau nyatakan untuk kami ikuti, yang mana firman-Mu ini memberi kesegaran bagi tubuh kami, juga pencerahan bagi hati dan pikiran kami. Kami bersama-sama merindukan firman-Mu, dan firman ini akan menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di kesempatan yang indah ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yesaya pada pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-15, sampai dengan ayatnya yang ke-22. Marilah kita membaca firman-Nya. Yesaya 60. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun sekarang. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, Aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Penerang Abadi. Frances Jane Crosby, yang lebih dikenal dengan Fanny J. Crosby. Dia adalah seorang penulis syair lagu. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sejahtera, asal imanku teguh. Dan ini kita bisa nyanyikan dalam Kidung Jemaat 408. Saudara-saudara, Fanny, ia menulis himne kurang lebih 8.000, dan itu sejak usia 8 tahun.
sampai dia wafat di usia 94 tahun. Saudara, luar biasa Fanny Crosby ini. Ia mengungkapkan kecukupan hidup oleh Yesus Sang Terang Dunia. Sekalipun saudara-saudara tahu, dunianya gelap gulita karena dia tidak pernah melihat. Ini terjadi mulai dia kecil, dia mengalami malpraktek oleh petugas medis. Luar biasa, seorang yang buta, tapi dia mampu menulis himne, menulis syair, dan membuat dia mengucap syukur. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kristus, bangsa Israel pernah mengalami kesuraman. Mereka ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun, dan seterusnya sebagai akibat ketidaktaatan kepada Allah. Namun, memperoleh janji dari Allah akan menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Allah menyatakan bahwa Akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Ada 5 keberadaan Allah ini akan mewujudkan kemakmuran hidup, damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup bangsa pilihannya. Dengan tembok selamat serta pintu-pintu gerbang pujian, Allah juga menyatakan kesanggupannya mencangkok dan menanam orang benar sebagai penduduk negeri, serta oleh kedaulatannya mengubah yang paling kecil menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Luar biasa apa yang Allah perlihatkan. Karena dialah juru selamat, penebus, dia maha kuasa, sehingga dia bisa merubah situasi di mana hal yang tidak masuk akal menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal yang mustahil menjadi sesuatu yang nyata benar dalam hidup umatnya. Nah, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kalau Fanny J. Crosby yang buta dan hidup dalam kegelapan, dia menemukan Tuhan menjadi penerang abadi dan hidupnya. Lalu dia pun menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu saudara-saudara, terlebih bagi kita semua, kita yang tidak buta, asal hati kita tidak dibutakan oleh keinginan daging dan duniawi. Kita saudara-saudara yang memperoleh anugerah yang boleh memandang kehidupan ini, saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh sudah menyaksikan bahwa dialah sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus? Kita bisa menikmati hidup ini, kita bisa menjalani apa saja, kita boleh merasakan anugerah Tuhan, kemurahan, kebaikannya. Saudara, semoga ini membuat kita menjadi bersemangat untuk berkarya, mengabdikan hidup bagi Tuhan. Semoga ini membuat kita semakin kuat dan teguh. Janganlah hati kita dibutakan oleh keinginan duniawi dengan segala pernik-perniknya yang memukau, yang bisa menghancurkan kita. Tapi marilah dalam tuntunan Tuhan kita memandang kepada Dia sumber kehidupan, maka kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati penerang abadi yang selalu berkarya dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat dan hidup kita boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat bagi kami untuk memegang teguh firman-Mu dan memberlakukannya dengan baik. Seluruh hidup kami, perjalanan yang kami jalani di hari-hari kehidupan ini, biarlah Tuhan memberkati. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau sumber kehidupan, maka kami pasti akan tenang menjalani hidup ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, agar semua yang terjadi dapat dipulihkan dan kami boleh hidup dalam keadaan normal lagi.
Kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, Tuhan berkati dan pakai terus untuk melayani dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, yang banyak kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Layakkan kami untuk menyaksikan terang-Mu yang ajaib itu, yang hebat itu, sehingga hidup kami tidak lagi dalam kegelapan, tidak berjalan dalam suasana yang gelap, tetapi berjalan dalam terang kasih Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama dan kemuliaan bagi-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah semangat menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan, berbahagia dalam Kristus, dan Tuhan memberkati. Salam sehat.